Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah wa ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan dengan nikmat dan taufik dari Allah, pada kesempatan ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita membaca syarah Al-Manzumah Al-Mimiyah, dan kita masuk ke bait yang ke-22, 23 dan 24. Ini menjelaskan tentang sumber kebahagiaan dan sumber petunjuk dan juga sebab kesengsaraan dan juga sumber kesesatan. Di dalam bait ini Syekh akan menyebutkan bahwa ilmu adalah sumber petunjuk dan sumber kebahagiaan, dan sebaliknya kebodohan, kejahilan adalah sumber dari kesesatan dan juga kesengsaraan. Berkata Syekh An-Nazim rahimahullah, "Fal-jahlu aslu dhalalil khalqi qatibatan wa aslu shiqwatihim turran wa dhulmihim wal ilmu aslu hudahum ma' sa'adatihim fala yadhillu wa la yashqa dhul hikami wal khawfu bil jahli wal huznu at-tawil bihi wa an ulil ilmi manfiyani fa'tasimi." Bait yang pertama yang disebutkan oleh Syekh, fal jahlu aslu dhalalil khalqi qatibatan. Kejahilan adalah asal kesesatan semua makhluk, semua manusia. Wa aslu syiqwatihim turran wa dhulmihim. Dan kejahilan adalah asal segala bentuk kesengsaraan dan kezaliman mereka. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala, qawluhu fal jahlu aslu dhalalil khalqi qatibatan. وهذا أمر واضح بين فأصل كل ضلال وجد في كل إنسان هو الجهل بالله وبدينه ووعيده وعقابه والجنة والنار. Apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, bahwa asal dari semua kesesatan manusia adalah kejahilan. وهذا أمر واضح بين. Ini adalah perkara yang jelas, perkara yang nampak, bahwa kejahilan adalah sebab kesesatan semua manusia. Fa aslu kulli dhalalin wujida fi kulli insan. Asal semua kesesatan yang ada pada manusia adalah al-jahlu billah, jahil tentang Allah, wa bidini, jahil tentang agama Allah, wa wa'idi, jahil tentang ancaman-ancaman Allah, wa iqabih, dan jahil tentang hukuman-hukuman Allah, wal jannati wan nar, dan jahil tentang surga dan neraka. Kama qala ta'ala, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin. Taubat yang diterima oleh Allah hanya untuk orang-orang yang melakukan kesalahan bi jahalatin, karena sebab kejahilan. Qala Qatadah, ajma'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna kulla ma 'usiya Allah bihi fahuwa jahalatun. Berkata Qatadah rahimahullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepakat bahwa perbuatan dalam bentuk berbuat maksiat kepada Allah itu adalah kebodohan. Sehingga orang yang melakukan maksiat adalah orang yang jahil. Sekiranya dia memiliki ilmu, itu ilmu yang bermanfaat, maka dia tidak akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang jatuh kepada perbuatan maksiat karena kejahilannya. Maka semua bentuk keburukan, semua bentuk kesesatan sebabnya adalah karena tidak berilmu. Jahil tentang Allah Subhanahu wa taala, jahil tentang agama. Kebanyakan orang jatuh kepada perbuatan maksiat, kebanyakan orang sesat dari jalan yang benar, itu adalah disebabkan karena kejahilan.
Dan kita melihat banyak orang yang masih memiliki hati yang baik, masih memiliki niat yang baik, memiliki niat untuk melakukan kebaikan. Tapi karena kejahilannya, karena tidak memahami agama, dia kemudian terbawa kepada kesesatan. Contoh yang paling jelas yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah, adalah orang-orang Nasrani yang punya semangat untuk beribadah kepada Allah tapi tidak memiliki ilmu, sehingga mereka sesat. Naqadahu Ibnul Qayyim fi Madarijis Salikin, thumma qala. Perkataan Qatadah tadi disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Thumma qala, lalu beliau mengatakan, wa summiya adamu mura'atil ilmi jahlan, imma li'annahu lam yantafi' bihi fanuzzila manzilatal jahil, wa imma li jahlihi bisu'i ma tajni awaqib fi'lih. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah telah menyebutkan perkataan Qatadah yang menyebutkan bahwa semua sahabat sepakat bahwa maksiat itu adalah bentuk kebodohan. Beliau mengatakan, summiya adamu mura'atil ilmi jahlan. Orang yang tidak memperhatikan ilmu dinamakan dengan kejahilan. Bisa disebabkan pertama li'annahu lam yantafi' bih. Bisa disebabkan karena dia tidak mengambil manfaat dari ilmunya, tidak memanfaatkan ilmunya. Fanuzzila manzilatal jahil, sehingga dia disamakan dengan orang yang jahil. Dia memiliki ilmu tapi dia tidak gunakan ilmunya, tidak memperhatikan ilmunya, tidak mengamalkannya. Sehingga ketika dia melakukan maksiat, maka dia sama saja dengan orang yang jahil. Yang kedua, wa imma li jahli bisu'i ma tajni awaqib fi'li. Disebut dengan jahil orang-orang yang melakukan maksiat atau tidak mengamalkan ilmunya, dikatakan jahil karena dia jahil tentang akibat dari perbuatan buruknya. Dia jahil tentang dosa yang akan dia dapatkan, atau jahil tentang hukuman Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa maksiat yang dia lakukan. Ini penjelasan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah kenapa setiap orang yang melakukan maksiat dia disebut jahil sekalipun dia alim, sekalipun dia memiliki ilmu. Karena pertama, dia disebut jahil karena dia tidak memanfaatkan ilmunya atau ilmunya tidak bermanfaat. Orang yang tidak mengamalkan ilmunya, apa bedanya dengan orang yang jahil? Orang jahil jatuh kepada maksiat karena tidak memiliki ilmu. Dan di sini orang yang alim melakukan maksiat padahal dia berilmu, maka tidak ada bedanya dengan orang yang jahil. Atau dia disebut jahil karena dia tidak mengetahui akibat buruk dari perbuatan maksiatnya. Kemudian lanjutan baitnya, wa aslu syikwatihim turran wa dhulmihim. Dan kejahilan adalah asal dari semua kesengsaraan dan kezaliman mereka. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, ay wal jahlu aslu syikwati wa dhulmin, aslu syikwati wa dhulmi jami'il khalq, wa asasu kulli baliyatin wa syarr. Kejahilan adalah asal dari semua bentuk kesengsaraan dan kezaliman semua makhluk, yaitu semua manusia. Wa asasu kulli baliyatin wa syarr, dan asal dari semua bentuk bencana dan keburukan. Ini menunjukkan buruknya jahil, ya. Dan itu sesuatu yang waqi' terjadi, bahwa orang melakukan keburukan-keburukan sebab utamanya adalah kejahilan, atau orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Wa qawluhu turran ay jami'an, artinya semua bentuk kesengsaraan, kezaliman manusia sebab utamanya adalah kejahilan. Kemudian lanjutannya, wa qawluhu wal ilmu aslu hudahum ma'sa'adatihim. Ilmu adalah asal atau sumber petunjuk beserta kebahagiaan mereka. Fa aslul huda wa aslus sa'adati al-ilm. Jadi sumber petunjuk dan sumber dari kebahagiaan adalah ilmu. Karena bagaimana orang akan
bisa bahagia apabila dia tidak mengetahui petunjuk, apabila dia tidak mengetahui jalan, apabila dia tidak mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang harus dia tinggalkan. Tapi orang yang memiliki ilmu, dia memiliki petunjuk yang jelas. Dia berjalan di atas jalan yang terang dengan ilmu yang dia miliki, sehingga ilmu mengarahkannya ke arah yang benar dan menjadikan dia bahagia karena urusannya semuanya jelas berdasarkan ilmu. Wa qawluhu fala yadhillu wa la yashqa dawul hikami, maka tidak akan sesat dan tidak sengsara orang yang memiliki ilmu. Fala yadhil muta'alliqun biqawlihi aslu hudahu. Fala yadhil ini berkaitan dengan ucapan beliau aslu hudahu, tidak akan sesat karena mereka orang berilmu memiliki petunjuk. Wa qawluhu wa la yashqa, tidak akan sengsara, muta'alliqun biqawlihi ma' sa'adatihim, tidak akan sengsara ini berkaitan dengan ucapannya ma' sa'adatihim, dan orang yang berilmu mereka bahagia. Artinya ay ahlul ilmi billah wa bi kitabihi manfiyun anhum ad-dhalal wasyaqa. Artinya orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu tentang Allah, ilmu tentang kitab-kitabnya atau tentang kitabnya, mereka dijauhkan dari kesesatan dan juga kesengsaraan. Ini tentu keutamaan bagi orang-orang yang berilmu. Kemudian kata Syekh, wa nafyu ad-dhalal fihi thubutul hidayah wa nafyu syaqa'i fihi thubutus sa'adah. Dijauhkan dari kesesatan karena ada padanya petunjuk, dan dijauhkan dari kesengsaraan karena ada pada orang yang berilmu kebahagiaan. Fa aslul huda was sa'adati huwal ilm, maka sumber dari petunjuk dan kebahagiaan adalah ilmu, sebagaimana firman Allah Ta'ala, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjuk maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, fanafa'an muttabi'u hudah amrayn. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari orang yang mengikuti petunjuk dua perkara, ad-dhalal wasyaqa. Pertama kesesatan dan yang kedua adalah kesengsaraan. Jadi orang yang mengikuti petunjuk yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dijauhkan dari kesesatan dan juga kesengsaraan. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, takaffala Allahu liman qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang yang baca Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, dijamin dari kesesatan di dunia dan juga kesengsaraan di akhirat. Ini jaminan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk, bagi orang-orang yang berilmu, bagi orang-orang yang membaca Al-Quran bukan hanya sekedar membacanya, tapi dia memahami dan mengamalkannya. Maka Allah menjamin orang-orang seperti ini dari kesesatan di dunia dan juga kesengsaraan di akhirat. Lalu Abdullah bin Abbas membaca, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Dan jika datang dariku petunjuk, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Qala wal ayatu nafat musamma ad-dhalal wasyaqa an muttabi'il huda mutlaqan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah melanjutkan, ayat ini telah menghilangkan kesesatan dan kesengsaraan dari orang-orang yang mengikuti petunjuk secara mutlak. Jadi ayat ini menghilangkan kesesatan dan kesengsaraan secara mutlak dari orang-orang yang mengikuti petunjuk. Faqtadat al-ayatu annahu la yadhillu fid dunya wa la yashqa. Maka makna dari ayat ini adalah dia tidak sesat di dunia dan tidak sengsara di akhirat. Wa la yadhillu fil akhirah wa la yashqa fiha. Dan dia tidak sesat di akhirat dan juga tidak sengsara di
di dalamnya. Fa innal maratiba arba'atun, maka ada 4 tingkatan. Hudan wa syaqawatun fid dunya, hudan wa syaqawatun fid dunya, wa hudan wa syaqawatun fil akhirah. Petunjuk dan kesengsaraan di dunia, dan petunjuk dan kesengsaraan di akhirat. Lakin dzakara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi kulli darin adhara martabatain. Jadi ada 4 tingkatan, yaitu petunjuk dan kesengsaraan di dunia, petunjuk dan kesengsaraan di akhirat. Tetapi Abdullah bin Abbas menyebutkan di setiap negeri, yaitu negeri dunia dan akhirat, ditampakkan 2 tingkatan tadi. Wa qawluhu dhawul hikami ay dhul ulumin nafi'ati al-mustamiddata min kitabillah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu bermanfaat yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Wa qawluhu wal khawfu bil jahli wal huznu at-tawilu bihi, rasa takut dengan kejahilan dan kesedihan yang berkepanjangan. Ay yahsulul khawf wal huznu bisababil hazl, yaitu rasa takut dan kesedihan sebabnya adalah karena kejahilan. Famimma yuthmiruhu al-jahlu fil jahil wa mimma yatarattabu ala wujudil jahli fil insan al-khawfa wal huzn at-tawil. Di antara buah dari kejahilan pada orang-orang jahil dan akibat dari adanya kejahilan pada diri seorang adalah rasa takut dan sedih yang berkepanjangan. Wal khawfu wal huznu idza ijtama'a fi dzikri fa innal huzna yata'allaqu bima fat wal khawfa yata'allaqu bima huwa atin. Dan takut dan sedih apabila disebutkan bersamaan, maka maksud dari sedih di sini adalah sedih berkaitan dengan perkara-perkara yang sudah lewat, yang sudah terjadi, dan takut berkaitan dengan perkara-perkara yang akan datang. Dan ini tidak akan ada putusnya, karena apa yang sudah terjadi akan menjadikan dia sedih, dan perkara-perkara yang akan dihadapi di kemudian hari itu akan selalu memberikan rasa takut bagi orang-orang yang jahil. Fasahibul jahli fi ahzanin daimatin ala ma madha, maka orang-orang jahil berada di dalam kesedihan yang terus-menerus atas apa yang sudah lewat. Li'annaha ayyamun wa sunun mutarakimah fil jahli wad dalal, karena itu adalah hari-hari dan tahun-tahun yang dipenuhi dengan kejahilan dan kesesatan. Wa huwa kadzalika fi khaufin mimma huwa atin, dan dia juga khawatir dengan apa yang akan datang. Jadi ini menjadikan seorang tidak akan pernah tenang, menjadikan orang tidak akan pernah bahagia. Rasa takut dan kesedihan, khawatir dengan apa yang akan datang, dan selalu sedih mengingat apa-apa yang sudah terjadi. Ya. Wa hadani muntafiyani an ulil ilmi, dan ini dijauhkan dari orang-orang yang berilmu. Yadullu lidzalika nusus, dan itu ditunjukkan oleh dalil-dalil. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, Qul nahbitu minha jami'a, silahkan kalian turun semuanya darinya, yaitu dari surga. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a huda fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jika datang kepada kalian dariku petunjuk, maka orang-orang yang mengikuti petunjuk tidak ada rasa takut dan sedih bagi mereka. Wa hadhihi al-ayatu sharihatan fil ma'na alladhi qarrarahu rahimahullah, dan ini sangat jelas menyebutkan tentang makna yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Wa mimma huwa mustamilun ala taqrir hadha al-ma'na aydan qawluhu ta'ala bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Di antara yang menguatkan makna ini juga adalah firman Allah Ta'ala, bala, tentu, barang siapa yang menyerahkan wajahnya hanya untuk Allah dan dia berbuat baik, maka baginya
pahala dari sisi Rabbnya dan tidak ada rasa takut baginya dan juga kesedihan, dan mereka tidak sedih. Dan ayat-ayat yang lain sangat banyak yang menyebutkan tentang ini, sehingga Syekh di akhir bait ini mengatakan fa'tasimi, maka peganglah ilmu itu. Ay i'tasimi bil ilm, i'tasim bil ilmi wastamsik bihi wa hafiz alaih. Maka peganglah ilmu itu, jagalah ilmu itu. Taslam min maghabbatil jahli wa su'i aqibatih, maka engkau akan selamat dari buruknya kejahilan. Wa tadhfar bi thamaratil ilm wa husni natijatih, dan engkau akan mendapatkan buah dari ilmu dan hasilnya yang baik. Jemaah yang dirahmati Allah, ini adalah sebuah nasihat yang sangat berharga bagi kita, terutama bagi kita yang menginginkan kebahagiaan. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan kebahagiaan? Siapa di antara kita yang menginginkan kesedihan? Maka jalan keluarnya adalah dengan belajar, dengan terus menuntut ilmu dan berusaha mengamalkan ilmu. Dan berhati-hati, jangan sampai kita hanya semangat menuntut ilmu tapi tidak punya semangat untuk mengamalkannya. Maka ketika kita berilmu, memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya, apa bedanya kita dengan orang yang jahil? Sehingga kedudukan kita sama dengan orang yang jahil, dan akibat yang akan kita dapatkan sama dengan orang-orang yang jahil. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa istiqomah di atas ilmu dan juga istiqomah mengamalkan ilmu. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.